Perkenalkan kami dari siswa SMP 16. Saya Maharani Waikataloka dengan saya Nairana Sodarmawan dan saya Kansaryasta Marani. Ya, kami ingin mewawancara Bapak sehubungan dengan adanya tugas mapel IPS dari sekolah untuk mengenal sosok pengusaha yang produknya sudah dipasarkan secara luas di berbagai daerah. Usaha Bapak bergerak dalam bidang produksi sandal kulit ya Pak? Iya, kebetulan tidak hanya kulit tapi juga termasuk kulit sintetik. Produk ini berbahan baku apa saja Pak? Oke, seperti yang ada di depan ini, produk ini terdiri dari beberapa bahan, diantaranya bagian atas ini, kalau ini kebetulan menggunakan kulit sintetik, kemudian ini ada dilapisi dengan spons agar dipakai lebih enak, nyaman. Kemudian alasnya juga memakai sintetik. Kemudian di bagian bawah ini ada karet agar tidak selip ketika dipakai, tidak, kalau dalam bahasa Jawa tidak lunyu, licin gitu kan. Nah, itu bagian-bagiannya. Produksi ini berdasar pesanan atau bukan Pak? Berapa pasang sandal dalam sebulan? Kadang berdasar pesanan, kadang juga harus stok karena setiap pelanggan kadang meminta barang itu harus ready, jadi kita harus stok setiap waktu. Dalam satu bulan, satu hari kita membuat 200 pasang. Jadi kalau satu bulan sekitar 200 pasang kali 26 hari. Dihitung nanti. Iya Pak. Apakah produk Bapak selalu mengeluarkan model baru secara berkala? Tidak selalu. Jadi produk saya berdasarkan pesanan dan berdasarkan model yang ada di pasar. Jadi tidak selalu mengeluarkan produk baru atau model baru. Yang menjadi sasaran dalam produksi sandal ini siapa Pak? Menengah ke bawah. Jadi produk ini dijual dengan harga yang lumayan murah, sehingga pasar kita, sasaran kita adalah orang-orang dengan ekonomi atau dengan keuangan menengah ke bawah. Lalu kapan usaha Bapak ini mulai berdiri? Usaha ini saya dirikan mulai tahun 2000 sampai sekarang. Jadi masih sudah 22 tahun. Cukup lama ya Pak. Dalam waktu berapa lama sampai bisa berkembang seperti sekarang? Yaitu sekitar 22 tahun, tapi prosesnya berubah-ubah. Jadi awal dulu saya tidak langsung sandal, dulu yang kita kerjakan adalah sepatu dan selop. Kemudian berganti menjadi sandal badik, terus sandal dari eceng gondok. Kemudian baru sekitar tahun 2011 kembali ke sandal kulit dan seperti ini sampai sekarang. Mengapa Bapak memilih usaha ini? Ya karena kita lihat dari prospeknya menjanjikan. Jadi sepertinya karena di Jogja ini tempat wisata banyak, jadi kita memilih sandal ini kan kebetulan lebih banyak di pasaran di tempat wisata. Jadi sepertinya menjanjikan dan dapat memberikan pemasukan bagi warga sekitar yang nganggur, yang belum ada pekerjaan, sehingga bisa membantu. Apakah sumber bahan bakunya mudah diperoleh Pak? Sangat mudah, walaupun kadang juga kehabisan, tapi bahan baku dapat kita peroleh di toko-toko bahan baku di Jogja banyak. Kalau untuk kulit biasa kami datangkan langsung dari Magetan. Kalau yang lain-lain di Jogja sudah banyak. Untuk tenaga kerjanya Pak, misalnya ada yang
tugasnya beda-beda ya Pak, itu bagaimana Pak? Ya, iya. Kalau di tempat saya di Fasa Collection itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang bagian pertama itu bagian mukaan namanya. Itu dia mengerjakan bagian atasan ini, bagian serampat. Ini namanya upper, ini kalau bahasa produksi namanya upper. Yang bagian pertama mengerjakan ini dari mengelem, terus memberi lapisan, terus memotong-motong sesuai dengan pola atau model. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu bagian penjahitan, yang tugasnya menjahit, termasuk ini menjahit bagian bawah dan menjahit supaya kelihatan bagus dan rapi. Kemudian yang ketiga adalah bagian assembling namanya. Assembling itu merangkai, memasukkan bagian atas ke bagian bawah. Dia terlebih dahulu menyiapkan bagian bawah dulu, kemudian setelah bagian atas jadi dimasukkan. Nah, itu tugas bagian assembling. Sampai selesai, sampai jadi seperti ini tapi belum dipotong. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke bagian pemotongan. Pemotongan menggunakan pisau atau cutter. Kemudian setelah dipotong masuk ke bagian finishing dan pengepaan. Nah, selesai sampai situ. Ya, wah. Bagaimana langkah ke depan Bapak dengan usaha ini? Visi Bapak bagaimana? Ya, yang jelas kalau semakin bergerak di wilayah ini, khususnya jadi tidak hanya saya sendiri yang bisa merasakan hasil usaha ini, tapi orang-orang di sekitar kita dapat membantu perekonomian mereka. Bagaimana perencanaan proses produksinya? Perencanaan proses produksi, kalau yang jelas kalau sudah bahan sudah siap semua, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, masuk ke proses produksi. Jadi sebelum produksi dimulai kita siapkan bahan-bahannya, gitu. Perencanaannya, model-model yang akan dibikin, kita bikin list, kita bikin order ini. Kemudian kita bagi tugas, kamu nanti bikin ininya, kamu ngelem, kamu ini gitu. Itu direncanakan dulu sebelum produksi. Jadi perencanaannya masuk ke situ nih. Setelah itu selesai semua baru mulailah ke produksi. Masing-masing bidang yang saya sebutkan tadi sudah menyiapkan masing-masing apa yang harus dia lakukan sesuai dengan bagiannya. Lalu bagaimana penentuan deskripsi kerja masing-masing karyawan? Ya, pada prinsipnya mereka semua sudah tahu tugasnya masing-masing, tergantung dari model yang akan dikerjakan. Jadi kalau ini model ini tinggal pakai pisau cetakan, jadi mereka sudah siapkan. Model ini tinggal di cutter, jadi mereka sudah siapkan. Model ini tinggal digunting. Ini butuh pemasangan gesper, jadi mereka siapkan masing-masing sesuai dengan bagiannya tadi. Rata-rata yang mengerjakan seperti itu adalah bagian upper atau bagian membuat atasan. Yang lainnya hampir monoton. Yang jahit terus, yang assembling gitu. Yang variasi pekerjaannya bervariasi itu biasanya bagian yang atas, karena ini kan banyak variasi modelnya. Dan ini bagaimana sistem penjualan dan pemasaran produknya? Kalau penjualan awalnya dulu saya menjual secara konvensional, secara tradisional, yaitu langsung di wisata-wisata, tempat wisata di Malioboro, di Borobudur, di Prambanan. Tapi kemudian karena zamannya, eranya sudah berganti menjadi era digital, kemudian kita mencoba pemasaran online.
pemasaran online dan alhamdulillah berjalan lancar, bagus sampai sekarang. Tapi juga kita barengi dengan pameran-pameran, juga promosi-promosi lainnya kan, yang biasanya kita lakukan. Kalau sebelum pandemi dulu kita selalu aktif pameran di kota-kota di seluruh Indonesia, Jakarta, di Kalimantan, di Lombok dan lain sebagainya. Tapi karena sekarang pandemi, maka pameran di setiap kota ditiadakan dulu. Kita pakai online semua, gitu, pakai digital semua. Oke, terima kasih Pak. Jadi beginilah wawancara kami dengan Sama-sama gitu. Pak Agus. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.